Pemirsa, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Kongres PDI Perjuangan diyakini sebagai ajang untuk memperbaiki hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hubungan keduanya memang dikabarkan sempat memanas setelah Jokowi menunjuk sejumlah nama yang tidak mendapatkan restu dari Mega masuk dalam kabinet. Pembatalan pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri juga menuai reaksi keras dari PDI Perjuangan. Ya, pemirsa, mungkinkah kehadiran Joko Widodo di Kongres PDI Perjuangan menjadi penentu hubungan Mega dan PDIP dan Presiden Joko Widodo itu sendiri ke depannya? Seperti apa Jokowi memaknai sejumlah pesan politik yang dititipkan Mega kepadanya? Kita akan diskusikan dengan narasumber yang telah hadir di studio, Direktur Eksekutif Polkom Institute, Heri Budianto, dan juga nanti bergabung bersama kami politisi senior PDI Perjuangan Cahyokumolo langsung dari Bali, dan juga nanti akan ada narasumber lain yaitu Ketua Bara Jokowi, yaitu Sihol Manulang, yang akan kita interview juga melalui sambungan telepon. Mas Heri, terima kasih bergabung bersama kami. Saya ajak Anda dan juga pemirsa untuk kita refresh lagi statement dari Megawati Soekarnoputri lewat tayangan yang berikut ini. Ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti, suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan berperhatian dalam bidang budaya. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan oleh partai. Ya, baik pemirsa, langsung saja kita diskusikan tema kita. Mas Heri, Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan lagi, paling lama kayaknya dia. Komentar Anda? Iya, saya kira memang sulit sekali mencari tokoh sekelas Mega ya di PDIP. Siapapun menurut saya saat ini, termasuk juga Presiden Jokowi. Jadi bisa kita lihat dari beberapa alasan. Kalau kita memang melihat lamanya, tentu saya kira banyak pihak yang kemudian kaget juga gitu ya, sampai 4 periode gitu ya memimpin PDIP. Nah, yang saya katakan bahwa tokoh sekelas Megawati belum ada yang menandingi, ya memang Mega ini adalah menjadi sosok yang begitu kuat ya, kuat tokoh juga perekat ya. Perekat. Jadi nafasnya Megawati itu betul-betul mengalir ke PDIP. Dan kalau kita bandingkan misalnya, keduanya ini lebih kuat Mega ketimbang PDI. Jadi saya tidak bisa membayangkan tanpa Megawati di PDIP. Seperti apa ya? PDIP? Seperti apa? Jadi artinya jangan-jangan PDIP sebenarnya Megawati fans club dong? Nah, ini juga yang perlu kita lihat. Bukan saja hanya itu. Saya kira garis ideologis menjadi penting. Begitu Megawati juga merupakan terah Soekarno, di situ makin kuat gitu. Jadi panduan-panduan ideologis itu makin menguat di situ. Nah, disitulah kekuatannya. Muncul Puan misalnya, atau Prananda sekalipun menurut saya agak sulit gitu. Perlu waktu, pembuktian yang dalam gitu. Nah, sejarah Megawati muncul di PDIP saya kira sangat menonjol pasca kejadian ya kerusuhan 27 Juli. Ini menurut saya sebuah fakta politik yang tidak bisa dihindari. Nah, disitulah titik poin di mana Megawati itu begitu diidamkan oleh rakyat untuk membawa kembali ruh pada saat itu. Ya, ruh nasionalis yang ada pada Bung Karno. Nah, disitulah saya kira dari waktu ke waktu kemudian Megawati mampu membuat sebuah polarisasi, ya polarisasi di mana ideologi Bung Karno, ideologi nasionalis yang dibangun di PDIP itu begitu kuat, dan Megawati menjadi sosok perekat, sosok di mana yang mampu menjadikan PDIP seperti sekarang. Gitu. Berarti PDIP gagal melakukan kaderisasi dong? Nah, kita bisa lihat, makanya ini kan pro dan kontra menurut saya. Pada level pimpinan partai, memang PDIP terlihat tidak begitu dominan. Ya kalau bahasanya gagal, saya kira memang kalau tidak ada pengganti Megawati berarti gagal gitu ya di dalam membangun
rekrutmen politik di dalam internal bisa kader. mengusung presiden, calon presiden jadi presiden, kenapa tidak bisa mengusung calon ketua umum yang baru? Persis. Jadi, nah, bagi kader PDIP sendiri, mereka menganggap bahwa kaderisasi itu tidak harus dalam struktur partai, tapi di luar partai. Kan yang digadang-gadang bahkan sampai pada level presiden, Jokowi adalah kader, walaupun kemudian menurut saya menjadi perdebatan apakah memang betul Jokowi itu muncul di permukaan bahkan menjadi presiden itu adalah sebuah proses rekrutmen kader yang terjadi di PDIP. Ini juga perlu kita kaji secara mendalam. Gitu. Iya, artinya Anda juga melihat ini sebenarnya hanya soal momentum saja ketika ada Jokowi, PDIP melihat peluang yang kebetulan kader kemudian diangkat begitu. Iya, sosok Jokowi ini kan muncul juga menjadi fenomena tersendiri menurut saya. Timingnya pas. Ya, perjalanan politiknya selain kemudian memang kita tahu muncul sosok Jokowi ini berbeda dari kebanyakan politisi, lalu kemudian diidamkan oleh publik, lalu kemudian menjadi presiden. Menurut saya memang sosok Jokowinya yang menjadi berbeda ketimbang dengan misalnya polarisasi yang ada di kader ya, di Jadi kader. faktor figur ya, faktor figur Jokowi sama dengan PDI Perjuangan faktor figur Megawati Soekarno Putri itu sendiri. Persis. Jadi begini, makanya saya katakan bahwa di dalam rekrutmen internal kader di PDIP kita perlu mempertanyakan apakah betul sudah berjalan sebagaimana mestinya proses rekrutmen kader itu. Nah, kalaulah ada klaim misalnya dari internal PDIP yang mengatakan misalnya Ganjar Pranowo, katakan seperti itu ya. Kemudian Joko Widodo itu adalah kader-kader PDIP, betul kader PDIP. Tapi menurut saya Jokowi kan tidak pernah masuk dalam struktur PDIP. Pengurus. Ya pengurus ya. Berbeda dengan Mas Ganjar. Kalau Mas Ganjar memang mengikuti pola itu. Betul. Nah ini yang sangat berbeda. Jadi kalaulah kita katakan ya, kalau kita katakan misalnya proses kaderisasi yang dilakukan internal PDIP, saya kira banyak partai bukan hanya PDIP baru terlihat pada sosok Ganjar Pranowo gitu menjadi gubernur Jateng yang kemudian kita lihatlah bagaimana kiprah beliau. Tapi kalau kemunculan Jokowi menurut saya karena figur beliau yang memang menjadi sangat fenomenal di masyarakat. Kemudian saya kira hanya Jokowi lah kita lihat perjalanannya ya. Kalau kita melihat record daripada survei itu sampai akhir 2012 itu masih Prabowo yang unggul dan tidak ada satupun calon. Sebelum ada Jokowi ya. Persis, sebelum tidak ada satupun calon yang bisa menandingi Prabowo. Betul. Maka muncullah Jokowi dan disitulah saya kira pertarungannya ya menang kalah gitu sehingga PDIP pun pada akhirnya termasuk Bu Mega legowo untuk mengajukan Jokowi menjadi presiden. Artinya sebenarnya sosok Jokowi ini adalah figur yang dikaderkan PDI Perjuangan, bukan kader yang kemudian menjadi figur oleh partai. Iya, saya kira pilihan politik ya. Pilihan politik ketika itu Jokowi masuknya PDIP ya menjadi wali kota Solo. Ceritanya lain ketika dia masuk partai lain gitu kan. Persis. Dan kalau kita lihat juga pada saat gunjang-ganjing pencalonan beliau menjadi gubernur DKI juga kan tidak sepenuhnya usulan itu muncul dari PDIP. Jadi kita lihat saja. Saya kira nah kalaulah kemudian muncul persoalan-persoalan sampai hari ini saya kira memang karena memang Jokowi ini secara struktur tidak berada di level tingkatan di PDIP sehingga memunculkan gejolak-gejolak adanya beberapa pandangan yang berbeda antara elit PDIP katakan seperti itu mulai dari level Bu Mega sampai kepada yang lain gitu. Oke, baik Mas Heri, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa kami segera kembali, tetap bersama kami di Prime Time Talk.